Saudi Airlines dan Garuda Indonesia mengangkut jamaah haji terbesar Indonesia pada 2024 dari 14 embarkasi. Pesawat khusus melayani jamaah haji reguler ini terbang langsung ke Tanah Suci. Subscribe Spirit Haji Mabrur agar lebih semangat berkarya menghasilkan konten bermanfaat. Jazakumullah subscriber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Spirit Haji Mabrur, info haji. Layanan penerbangan udara berperan penting dalam penyelenggaraan ibadah haji reguler. Pesawat yang membawa khusus jamaah haji ini akan mengangkut jamaah haji Indonesia pada 2024 sebanyak 213.320 orang dari tanah air ke Tanah Suci. Setelah prosesi haji, jamaah haji reguler Indonesia kembali pulang ke tanah air. Komponen biaya penerbangan paling besar Rp33,43 juta dari biaya penyelenggaraan ibadah haji reguler 2024 Rp93,41 juta. Dari biaya perjalanan ibadah haji pipih rata-rata atau biaya yang dibayar langsung oleh jamaah haji sebesar Rp56,05 juta paling banyak digunakan untuk penerbangan. Seperti tahun-tahun sebelumnya, jamaah haji Indonesia pada 2024 akan diangkut dengan maskapai Saudi Airlines dan Garuda Indonesia dalam perjalanan ke dan dari Tanah Suci. Tahun 2024, Saudi Airlines kembali melakukan pengangkutan jamaah haji Indonesia pada tahun ini. Ujar Hilman Latif, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh, usai menandatangani perjanjian kerjasama PKS dengan Saudi Airlines. Kementerian Agama bersama Saudi Airlines mulai melakukan pembahasan perjanjian kerjasama dengan Saudi mulai 30 Februari 2024. Serangkaian tahapan penyediaan sudah dilaksanakan mulai dari seleksi penyediaan, negosiasi harga, pembahasan draft, hingga penandatanganan perjanjian kerjasama. Hilman menjelaskan, untuk mencapai penandatanganan kerjasama ini cukup berliku dan tidak mudah. Kedua belah pihak membutuhkan banyak kesabaran, kejelian, dan keuletan dalam bernegosiasi untuk bersepakat, saling memahami dan bekerja sama antara pemerintah Indonesia selaku pengirim jamaah dengan Saudi Airlines selaku penyedia transportasi udara. Menurut Hilman, informasi terkait dengan persiapan pengangkutan yang telah disampaikan oleh Saudi Airlines antara lain berupa kesiapan pesawat yang akan membawa jamaah haji Indonesia. Pesawat sudah memiliki jadwal penerbangan resmi yang disetujui otoritas penerbangan Saudi untuk mengangkut keberangkatan dan kepulangan jamaah haji. Dirjen PHU berharap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini lebih baik, lancar, dan terkendali, sehingga jamaah dapat beribadah dalam kondisi sehat, aman, dan nyaman. Kami sangat berharap semoga tahun ini layanan transportasi udara lebih berkualitas dari tahun lalu. Cetus Hilman, Kepala Subdirektorat Transportasi dan Perlindungan Jamaah Haji Reguler, M. Nur Alia Fitra menginfokan, pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024, Saudi Airlines akan memberangkatkan dan memulangkan jamaah haji Indonesia ke Arab Saudi sebanyak 106.993 jamaah termasuk petugas haji.
Jamaah haji reguler dari 11 provinsi akan diberangkatkan dengan Saudia melalui 5 embarkasi dari 5 bandara di Batam, Palembang, Jakarta, Kertajati, dan Surabaya. Pertama, embarkasi Riau atau Batam yang akan memberangkatkan jamaah dari 4 provinsi, Jambi, Riau, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat. Embarkasi Palembang akan memberangkatkan jamaah dari 2 provinsi, Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Embarkasi Jakarta Bekasi akan memberangkatkan jamaah dari 2 provinsi, Banten dan sebagian besar Jawa Barat. Keempat, embarkasi Kertajati akan memberangkatkan jamaah dari sebagian provinsi Jawa Barat. Kelima, embarkasi Surabaya yang akan memberangkatkan jamaah dari 3 provinsi, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya, Kementerian Agama dan PT Garuda Indonesia menandatangani perjanjian kerjasama pengangkutan udara jamaah haji reguler tahun 2024. Kemenak berharap Garuda Indonesia dapat memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji reguler Indonesia. Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra menjelaskan, Garuda Indonesia akan melayani 109.072 jamaah haji reguler Indonesia pada 2024. Jamaah dalam 294 kloter dari 9 embarkasi, Aceh, Medan, Padang, Jakarta Pondok Gede, Solo, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Lombok. Embarkasi Jakarta Pondok Gede untuk jamaah haji dari 3 provinsi, DKI Jakarta, Banten, dan Lampung. Embarkasi Solo untuk jamaah haji dari 2 provinsi, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Embarkasi Aceh untuk jamaah haji dari Provinsi Aceh. Embarkasi Medan untuk jamaah haji dari Provinsi Sumatera Utara. Embarkasi Padang untuk jamaah haji dari 2 provinsi, Sumatera Barat dan Bengkulu. Embarkasi Banjarmasin untuk jamaah haji dari 2 provinsi, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Embarkasi Balikpapan untuk jamaah haji dari Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Embarkasi Lombok untuk jamaah haji dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Embarkasi Makassar untuk jamaah haji dari Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Provinsi Papua Barat. Jumlah jamaah haji yang diangkut Saudia dan Garuda masing-masing meningkat 5.000 jamaah dibanding dengan tahun 2023. Kenaikan jumlah jamaah ini karena kuota jamaah haji reguler Indonesia bertambah 10.000 jamaah. Jumlah jamaah haji reguler yang diangkut Saudi dan Garuda hampir sama, dengan selisih Garuda lebih banyak sekitar 2.000 orang. Namun, mengapa Garuda mengangkut jamaah hampir 2 lipat jumlah embarkasi yang dilayani Saudi? Saudia mengangkut jamaah dari embarkasi Jakarta Bekasi dan Surabaya dengan jumlah penumpang banyak. Selain itu, kapasitas pesawat Saudi berukuran lebih besar dibanding kapasitas pesawat Garuda. Misalnya, dari 537 kloter pada 2023, Garuda mengangkut 287 kloter
dan Saudi mengangkut 250 kloter. Jika dihitung jumlah jamaah yang diangkut Saudia 106.993 penumpang dan Garuda 109.065 penumpang, total dua maskapai ini mengangkut 216.065 penumpang. Jumlahnya lebih banyak dari kuota jamaah haji reguler pada 2024, 213.320 orang, atau selisih 2.745 orang. Mungkinkah selisih 2.745 orang itu untuk petugas haji? Sementara jumlah petugas haji tahun 2024 bertambah dari 2.100 menjadi 4.421 orang. Nah, perlu dicek lagi kekurangan untuk 1.676 petugas haji. Apa jumlah dalam kontrak layanan penerbangan sudah mencakup untuk petugas atau hanya untuk jamaah haji? Garuda menyiapkan 9 pesawat dari sewa untuk mengangkut jamaah haji pada 2024. Dengan jumlah armada yang sama, sementara jumlah jamaah pada 2024 meningkat, apa langkah mitigasi apabila ada pesawat yang rusak? Pada 2023, pejabat Kemenak protes keras karena beberapa penerbangan haji Saudia dan Garuda terlambat, baik saat keberangkatan maupun kepulangan. Keterlambatan jadwal penerbangan tentu berdampak pada layanan jamaah haji serta kondisi fisik dan psikis jamaah haji. Semoga dua maskapai dari Saudi dan nasional bisa menjaga komitmen terhadap kesepakatan kontrak untuk memberikan layanan terbaik kepada jamaah haji Indonesia. Pada akhirnya, jamaah haji Indonesia selamat menuju ke tanah suci dan kembali lagi ke tanah air menjadi haji mabrur. Subscribe Spirit Haji Mabrur untuk info bermanfaat. Semoga Allah mudahkan ke Baitullah.